Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang sebesar-besarnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita bersyukur dengan nikmat iman dan Islam yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya, di mana hingga detik ini alhamdulillah kita masih berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berpegang teguh dengan ajaran yang disampaikan dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nikmat yang besar ini tentu harus kita rawat dan kita jaga, dan pastinya harus kita syukuri agar nikmat iman dan Islam ini tetap ada dalam diri kita, karena salah satu dari hikmahnya bersyukur adalah baqaul maujud, yaitu tetapnya nikmat tersebut pada diri kita. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hadir di sini bersama-sama saling nasihat menasehati dan bersama-sama bertafakuh fiddin, memperdalam agama Allah Subhanahu wa taala, juga salah satu upaya agar kita istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal baik kita ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sarana agar istiqomahnya kita di atas kebenaran, di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Pagi hari ini masuk pada halaman yang ke-96, Faslun Mahkul Barokah atau Muhkul Barokah. Pasal atau bab tentang lenyapnya barokah atau hilangnya barokah. Wa min uqubatiha annaha tamhaqu barakatal umr wa barakatal rizqi wa barakatal ilm wa barakatal amal wa barakatat ta'ah. Di antara akibat buruk atau dampak negatif perbuatan maksiat dan dosa adalah lenyapnya atau hilangnya keberkahan umur, dan juga hilangnya keberkahan rizki, begitu pula keberkahan ilmu, keberkahan amal, dan keberkahan taat. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, beliau menyatakan tamhaku barakatad dini wad dunya fala tajidu aqallu barakatan fi umrihi wa dinihi wa dunyahu mimman asallah wa ma muhiqatil barakati minal ardi illa bima'asi al khalq. Qala Allah ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Wa innal abda la yuhramur rizqa bil dzambi yusibuh. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengar kata berkah yang berasal dari bahasa Arab, yaitu barokah, dan bahasa ini masuk ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata berkah.
Begitu pula dalam bahasa Jawa ada istilah berkat. Kalau ini identik dengan makanan. Namun sebenarnya barokah, bila kita merujuk kepada definisi para ulama ahli bahasa, yang dimaksud dengan barokah atau al-barokah adalah ziyadatul khairi fi syai'in. Ziyadatul khairi fi syai'in. Bertambahnya kebaikan pada sesuatu. Sesuatu yang baik ketika diberkahi oleh Allah, maka akan bertambah kebaikannya. Dan sebaliknya, sesuatu yang baik pun ketika hilang barokahnya, maka berkurang juga kebaikannya, bahkan nyaris tidak ada kebaikannya. Seperti contohnya umur, ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika umur seseorang itu barokah, maka dengan sebab umurnya tersebut bertambah terus kebaikan-kebaikannya baik dunia maupun akhirat. Ketika seseorang itu mendapatkan rezeki adalah kebaikan dari Allah, maka rezeki yang barokah artinya kebaikannya bertambah terus. Dan jika lenyap kebaikan atau keberkahannya, maka berkuranglah kebaikan dari rezeki tersebut. Bahkan kadang banyaknya rezeki yang dia berikan ketika tidak barokah, maka justru mencelakakan dirinya baik di dunia terlebih di akhirat. Begitu pula ilmu. Secara asal ilmu ini adalah kebaikan. Ilmu itu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ilmu dunia terutama ilmu akhirat, termasuk juga ilmu dunia adalah kebaikan. Dan ketika seseorang memiliki ilmu dan ilmunya barokah, kebaikannya juga bertambah dan bertambah terus. Sementara ilmu juga ada yang tidak barokah, justru ilmu tersebut menjadi fitnah bagi pemiliknya. Begitu pula amal dan juga ketaatan. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Allah berfirman dalam surat ke-7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dan sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka sungguh kami akan bukakan barokah dari langit dan dari bumi. Nah, ini salah satu ayat di mana Allah nyatakan secara global kalau ini satu penduduk, satu negeri, mereka itu beriman, bertakwa kepada Allah. Atau dengan kata lain, mayoritas apalagi semuanya dari penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah berjanji, sungguh kami akan bukakan pintu-pintu berkah baik dari langit maupun dari bumi. Nah, namun Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, kalau sebuah negeri di mana penduduknya tidak beriman, tidak bertakwa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebalikannya adalah ditutupnya pintu-pintu barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula jika itu dilakukan oleh individu-individu. Ketika seseorang itu beriman, bertakwa, taat kepada Allah, Allah akan bukakan barokah kepadanya. Sedangkan jika seseorang itu tidak bertakwa, tidak beriman, dengan kata lain bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pintu barokah ditutup baginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Hakim, beliau bersabda, wa innal abda la yuhramur rizqa bidzambi yusibuh. Sesungguhnya seorang hamba diharamkan rezeki, dipersulit rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dosa yang dia lakukannya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang bernama barokah itu tidak identik dengan kuantitas, dengan jumlah, dengan banyaknya. Ketika Allah memberikan barokah atau berkah kepada umur seseorang, belum tentu umurnya itu panjang.
Bisa jadi seseorang diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala hanya 30 tahun, tapi ketika umurnya itu berkah, maka kebaikannya lebih banyak daripada yang berusia 70 tahun. Ketika umurnya hanya 30 tahun, dia banyak sekali melakukan kebaikan-kebaikan, banyak sekali ibadah yang dia lakukan, banyak sekali amal-amal sosial yang dia lakukan selama 30 tahun. Bahkan ketika umurnya 30 tahun dan meninggal dunia, namun dia melakukan sesuatu yang pahalanya terus mengalir. Berapa banyak para ulama yang usianya hanya 30-an tahun. Ada yang usianya 35, 30 tahun, menulis kitab-kitab yang hari ini kita kaji, kitab-kitab mereka. Sudah ratusan tahun kaum muslimin membaca, mengkaji, membahas, mengajarkan dan menyebarkan tulisan para ulama yang mana umur mereka diantaranya tidak sampai 40 tahun. Begitu banyak kebaikan yang dihasilkan walaupun waktu yang Allah berikan sangat singkat. Tapi berapa banyak orang yang diberi umur panjang, umurnya 70, 80, sedikit sekali kebaikannya. Bahkan Bapak Ibu jamaah sekalian, auzubillah, panjangnya umur seseorang justru memperbanyak dosa dan maksiatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, usianya 70 tahun, maka semakin banyak dosanya jika dibandingkan usianya hanya 20 tahun. Maka inilah gambaran tentang barokah, artinya bertambah umurnya, bertambah kebaikannya walaupun secara kuantitas tidak banyak. Begitu pula rezeki Bapak Ibu jamaah sekalian. Rezeki yang barokah itu bukan berarti yang harus banyak. Walaupun ada yang rezekinya banyak dan barokah, tapi barokah ini bukan identik banyak. Ketika ada orang mengatakan, alhamdulillah tabungan saya banyak, rumah saya banyak, mobil saya banyak, berarti barokah ini, belum tentu. Bisa jadi yang lebih sedikit secara nominal atau kuantitasnya justru membawa kebaikan yang lebih banyak. Saya sering bertemu dengan beberapa orang teman yang mengkisahkan perjalanan hidupnya, bukan hanya satu dua orang. Mereka menceritakan kisah hidupnya membandingkan ketika mereka masih bergelimang dalam dosa dan maksiat, khususnya yang berkaitan dengan mata pencaharian. Mereka membandingkan kondisi ketika mereka bermaksiat kepada Allah dalam pekerjaan, artinya pekerjaannya mengandung unsur-unsur keharaman atau setidaknya subhat-subhat. Ada seorang teman bercerita bekerja dan di dalamnya ada kemaksiatan. Salah satunya dia bekerja di tempat di mana di situ juga dijual minuman keras. Walaupun dia bukan bagian itu, tapi ketika konsultasi ke pihak manajemen, apakah gaji saya dipisahkan dari khusus bagian saya? Oh tidak, semua pemasukan dikumpulkan jadi satu, kemudian dibuat salah satunya untuk menggaji karyawan. Jadi di situ tercampur dari hasil-hasil yang haram, tercampur antara yang baik sama yang buruk. Bagian dia adalah IT, ya, bagian yang halal sebenarnya. Namun beliau sering cerita, saya harus memperbaiki fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk maksiat di instansi atau tempat dia bekerja. Dan beliau bilang, waktu itu gaji saya 15 juta, namun sering kekurangan, anak saya bolak-balik masuk rumah sakit, saya juga sering sakit yang parah, sering kekurangan, ya, sering banyak kekacauan dalam kehidupan saya. Akhirnya memutuskan untuk resign, untuk mengundurkan diri, dan hanya berjualan yang sifatnya sederhana, hanya jualan celana, pakaian-pakaian. Dan beliau bilang, gaji saya hanya 1/10-nya yang dulu, hanya 1,5 juta sebulan. Tapi alhamdulillah anak saya sehat, istri saya sehat, saya merasa tenang dan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini hanya sekedar gambaran bahwa rezeki yang barokah itu tidak identik dengan jumlah. Ada yang jumlahnya banyak namun barokah, ada yang jumlahnya sedikit tidak berkah pula. Pada intinya adalah bahwa keberkahan itu tidak bisa diukur dengan banyaknya jumlah harta yang dimiliki seseorang, tapi diukur dengan apakah ada kebaikan-kebaikan yang terus bertambah dari rezeki yang Allah berikan kepadanya. Maka
Faktanya bahwa orang-orang yang diberikan keberkahan adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Dan ketika tidak taat, maka atau dia maksiat kepada Allah, rezekinya, umurnya dan lain-lainnya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya yang tahu adalah pelakunya, karena orang lain hanya melihat nominalnya, hanya melihat jumlahnya. Wah, gak masuk akal, masa sih 15 juta ya dibandingkan 1,5 lebih banyak kebaikannya yang 1,5 juta. Kadang orang ya melihat seseorang itu begitu susahnya dalam hidupnya, dalam mencari rezeki, padahal pelakunya merasakan kedamaian. Kita melihatnya orang, wah ini begitu hebat ya, pekerjaannya bagus, dalam arti gajinya besar, fasilitasnya banyak. Kita melihatnya orang ini senang. Dan sebaliknya ketika melihat orang dengan penghasilan yang sedikit, kita sering menyimpulkan orang ini susah hidupnya. Padahal yang merasakan sebagai pelakunya bisa jadi justru sebaliknya. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, ini harus menjadi pegangan kita bahwa dalam hidup ini tidak melulu terkait jumlah. Ya, apakah jumlah, banyaknya umur, banyaknya harta dan lain-lain, tapi kita mengukurnya adalah ketika kita ini selalu taat kepada Allah, meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa-dosa, maka di sana Allah berikan keberkahan, yaitu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah hadis menjadi nasihat bagi kita, di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa fil hadis, di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna ruhal kudusi nafatha fi ru'ya annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha fattaqullaha wa ajmilu fit talab fa innahu la yunalu ma indallahi illa bi ta'atih. Rasulullah menyatakan sesungguhnya Ruhul Kudus, yaitu malaikat Jibril, mewahyukan kepadaku bahwasanya ya, satu jiwa tidak akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum sempurna rezekinya. Seseorang tidak akan meninggal dunia sebelum rezekinya sempurna. Jika orang tersebut sudah dijatah sekian oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih ada rezeki yang harus disampaikan kepadanya, maka dia tidak akan diwafatkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum rezekinya sempurna. Allah sudah mentakdirkan menakar rezeki seseorang, maka tidak akan ada yang pernah terlewatkan sepanjang hidupnya. Tidak ada orang yang meninggal lalu rezekinya tertinggal, belum diberikan tapi sudah terlanjur meninggal. Tidak, semuanya sudah disempurnakan. Bahkan ada sebuah kisah yang menarik ketika seseorang jatuh ke dalam sumur, ya, terjatuh ke dalam sumur, kemudian secara logika harusnya dia meninggal dunia. Ternyata ditolong oleh orang-orang, masih hidup. Hanya pingsan saja, diangkat dari sumur tersebut, kemudian siuman, diberi minum 1 gelas. Lalu orang-orang bertanya, kamu kok bisa jatuh, ceritanya bagaimana? Akhirnya orang itu melakukan simulasi, mencontohkan dia jatuh. Nah pas simulasi itu jatuh lagi ke dalam sumur dan akhirnya meninggal. Maka orang-orang berpikir, oh ternyata rezekinya yang masih ada, yaitu tadi segelas air belum diberikan. Maka Allah tidak akan mewafatkannya sebelum rezekinya itu sempurna. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, di sini Rasulullah berpesan kepada kita, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah dalam hal pencarian rezeki itu. Dasari dengan takwa kepada Allah dan perbagus cara mendapatkannya. Karena sesungguhnya ya tidak akan diterima apa yang di sisi Allah kecuali dengan ketaatan kepadanya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rezeki sudah ditakar, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah memerintahkan kepada kita ketika kita mencarinya, dasari dengan takwa dan perbaiki cara mendapatkannya. Artinya jangan sampai asal dapat, tapi harus kita perhatikan halal haramnya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang disebutkan di dalam hadis Nabi. Rasulullah menyatakan, sayati zamanun, akan datang satu zaman,
Ya. Di mana la yubalil mar'u min aina akhadal mal. Akan ada satu masa di mana seseorang tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan harta. An min halalin au min haram, apakah dari yang halal atau yang haram, dia tidak peduli, yang penting dapat. Apalagi diiming-iming dengan pendapatan orang lain, seolah-olah alangkah enaknya dia dapat uang yang banyak dengan cara yang mudah, seolah-olah begitu. Nah, godaan bagi kita yang berkecimpung di dunia sosial media salah satunya ini, Pak. Kita harus betul-betul perhatian. Boleh kita mengambil ya atau mendapatkan harta dari jalan manapun selama itu caranya halal dan hartanya halal. Tapi harus kita betul-betul perhatian, jangan asal dapat dan tidak peduli dengan halal haramnya. Nah, berapa banyak sekarang ini nun sewu, terutama para wanita yang tergiur, wah ada iklannya ketika orang ini ngonten, mungkin masuk di FB Pro profesional dan dapat gajian, bisa beli mobil, bisa beli rumah hanya sekedar ngonten. Tapi faktanya banyak nun sewu bukan konten-konten yang positif, ya. Terutama nun sewu para wanita, ya, karena memang di antara hal yang paling menarik netizen adalah wanita, terutama netizen laki-laki. Kalau kontennya laki-laki ya tidak sebanyak wanita. Kenapa? Karena tahu bahwa yang paling disukai laki-laki, apalagi laki-laki yang tidak beriman, laki-laki yang jauh dari ketaatan, yaitu konten-konten yang vulgar. Asalnya konten-konten yang baik-baik, yang bermanfaat, tapi kok yang subscribe, yang like sedikit, maka perlahan-lahan berubah, bergeser. Ya, kontennya isinya hal-hal yang berisi maksiat, membuka aurat, menampilkan bentuk tubuh, ya. Bahkan juga konten-konten yang sifatnya kegilaan banyak sekarang. Nah, ini sesuatu yang harus jadi perhatian kita, Bapak Ibu jamaah sekalian. Jangan sampai gara-gara ingin mendapatkan uang sampai menghalalkan segala cara, sampai mengumbar aurat, di mana ini adalah merupakan dosa jariah. Bukan hanya sedekah jariah atau amal jariah, tapi bisa jadi dosa jariah. Artinya pelakunya sudah meninggal dunia, tapi videonya masih ada, masih tersebar, dilihat, ditonton jutaan orang, dan di situ isinya maksiat, maka pelakunya sudah meninggal, tapi dosanya terus bertambah. Nauzubillah. Sampai kontennya itu dihapus. Selama tidak dihapus, ditonton oleh orang, menyebabkan orang berbuat dosa gara-gara dia, maka dia pun akan mendapatkan dosa terus-menerus walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Nah, ini sangat mengerikan sekali Bapak Ibu jamaah sekalian. Dan juga kebanyakan justru orang-orang disibukkan dengan konten-konten yang tidak bermanfaat sehingga menghabiskan waktu, tenaga, pikiran yang juga belum tentu dapatkan uang. Hanya 20% orang yang buat konten dapat uang, ya. Yang 80% hanya ngelamun, ya, menghabiskan waktu namun tidak mendapatkannya. Maka lebih baik cari jalur lain, cara yang lain, ya, yang bebas dari keharaman-keharaman. Walaupun kadang kontennya positif, konten yang baik, namun di sana ada iklan, di mana iklannya adalah perkara-perkara yang haram. Ya. YouTube membayar seseorang atau Facebook dan lain, salah satunya sumbernya dari iklan. Dan iklannya adalah iklan judi online diantaranya. Mungkin iklan yang bersifat riba dan sebagainya, maka kita pun mendapatkan bayaran dari hasil tersebut. Walaupun kontennya itu positif, maka tidak gampang Bapak Ibu jamaah sekalian. Nah, maka ada satu masa di mana orang itu sudah nggak peduli, ya, yang penting dapat duit, apalagi cepat, ya. Dan mungkin pendapat mereka mengatakan mudah ini cara ini. Hanya joget-joget, goyang-goyang dapat duit. Ya. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang harus kita perhatikan adalah sisi keberkahannya. Kalau harta itu barokah, maka kebaikan semakin bertambah. Orangnya semakin dekat kepada Allah. Kemudian keluarganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, ya, diberikan ketaatan kepada Allah. Tapi ketika harta itu tidak barokah karena sebab maksiat dan dosa, salah satunya tidak memperbagus cara mendapatkannya, maka Allah akan hilangkan keberkahan itu dan keburukan demi keburukan akan terjadi di dunia, lebih-lebih di akhirat.
Bapak Ibu jamaah sekalian, Imam Ibnu Qayyim memasukkan bab ini dalam kitab beliau Ad-Da'u wa Dawa. Salah satu dampak negatif dari perbuatan dosa adalah lenyapnya keberkahan ini. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita simpulkan bahwa dalam hidup ini kita butuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barokah adalah kebaikan, dan kebaikan tentunya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman, biyadikal khair, di tanganmulah segala kebaikan. Maka jika barokah itu bertambahnya kebaikan, berarti pastinya barokah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sebagai tambahan, hendaknya kita juga hati-hati jangan sampai kita mencari barokah atau istilahnya bertabarruk, atau orang Jawa bilang ngalap berkah, dari cara-cara yang salah. Banyak orang mencari barokah atau berkah atau ngalap berkah dari perbuatan-perbuatan syirik. Mereka ngalap berkah ke batu, ke pohon, ke berhala, ke kuburan dan sebagainya. Maka kita pun hindari cara-cara seperti ini. Tujuannya ingin dapat barokah, tapi justru mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, karena lawan dari barokah adalah laknat. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kita ikuti dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi. Ketika Allah menyebutkan di sini ada barokah, di sana ada barokah, kita cari dengan sebab itu. Di antaranya ketika Rasulullah menyatakan tasahharu fa inna fis sahuri barokah, bersahurlah kalian karena di dalam sahur ada barokah. Maka seseorang yang berpuasa, apakah puasa wajib ataupun sunnah, memang tidak wajib bersahur, namun ketika dia sahur maka ada barokah di sana. Maka ini contoh kita mencari barokah dengan sesuatu yang disyariatkan. Ingin mendapatkan barokah dengan cara sahur. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, kita juga akan mendapatkan barokah, di mana barokah itu didapatkan dari tempat-tempat yang memang diarahkan, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan barokah dari Allah ketika berada dan beribadah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, dan juga di Masjidil Aqsa, di antaranya itu. Kemudian juga di dalam hadis disebutkan barokah itu di antaranya Allah berikan lewat hujan. Maka siapa ingin mendapatkan barokah, maka salah satunya juga lewat hujan, karena memang hujan adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah barokah dengan selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan jangan sampai kita salah jalan dalam mencari barokah dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya yang paling penting juga adalah hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari segala maksiat dan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, bertambahnya kebaikan-kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.